Pintu ini sangat aneh. Cahaya biru muncul dari pintu itu. Lukas yang penasaran pun membuka pintu. Dan melihat dunia yang sangat aneh. Makhluk di dalamnya juga aneh-aneh. Ada sejenis burung yang warna-warni. Lukas baru pertama kali melihat dunia yang seperti ini. Dia terus-menerus menelusurinya. Hanya dengan memetik tumbuhan di sini. Akan berubah menjadi ubur-ubur dan terbang ke langit. Setelah melewati hutan ia sampai di sebuah kota. Kota tua ini sangat sepi. Sudah berjalan agak lama tetap tidak bertemu dengan seorang pun. Ada toko penjahit di tengah menara kota tua. Dia pun masuk ke dalam untuk memeriksa. Saat itu ada suara yang muncul dari dalam ruangan. Dia membalikkan kepalanya. Apakah ini adalah pacar dari penyihir rambut putih? Penyihir laki-laki berambut putih. Dia pun ketakutan dan langsung mundur. Kemudian ia jatuh pingsan. Saat siuman pria rambut putih itu melihatnya. Ia bertanya ke Lukas dia berasal dari mana. Lukas pun langsung menceritakan hal yang dialaminya. Mengetahui di dunia luar banyak manusia, yang awalnya tidak ingin melepas Lukas. Ia langsung membuat jaring laba-laba di kaki Lukas. Dan menyembuhkan kakinya yang terluka. Untuk berterima kasih ke si pria rambut putih. Dia mengiyakan permintaannya. Dan meletakkan jaring laba-laba di jarinya. Setelah itu ia mengusir Lukas pergi. Di perjalanan pulang dia bertemu dengan burung warna-warni yang bisa bicara. Dia berkata ke Lukas, "Kalau bisa, kamu jangan kembali lagi." Lalu membawanya ke arah pintu. Burung itu kemudian menyadari jaring laba-laba di jari Lukas. Dia ingin melepaskan jaring laba-labanya. Tapi Lukas langsung melawan si burung. Kemudian kabur kembali ke pintu. Dan meletakkan cincin jaring laba-laba di atas meja. Lukas baru saja pergi. Jaring laba-laba itu mulai bergerak. Lukas melihat jaring laba-laba di lantai bergerak. Dan semuanya naik ke badan bibinya. Saat itu bibinya pun menjadi monster. Lukas yang ketakutan pun lari keluar. Di luar dia bertemu dengan 3 orang anak kecil. Dan menceritakan apa yang dialaminya ke mereka. Tapi mereka tidak percaya dengan perkataan Lukas. Dan malah menertawainya. Kemudian Lukas membawa mereka ke kastil bibi. Dan membuka pintunya, di dalam sudah dipenuhi dengan jaring laba-laba. Jaring laba-laba terbang ke depan si gendut. Semuanya melihat ke atas. Bibi itu sudah berubah menjadi laba-laba berambut panjang dan berada di langit-langit rumah. Mereka yang ketakutan langsung segera kabur. Bibi itu langsung berjalan ke arah pintu. Mereka semua dalam keadaan bahaya. Semuanya berlari ke arah yang berlawanan. Dan langsung masuk ke kamar dan menutupnya. Tapi bibi ini juga tidak makan VG. Dengan mudah ia membuka pintu. Melihat semuanya yang panik. Untungnya penglihatan si bibi tidak begitu bagus. Jadi tidak menyadari mereka. Melewati sela-sela ia melihat bibi itu sedang mencari-cari mereka. Setelah pencarian, akhirnya bibi memilih untuk pergi. Lukas pun keluar dari tempat persembunyian dan melihat di luar sudah penuh dengan jaring laba-laba. Lukas membawa mereka dan segera lari ke kamarnya. Saat itu pintunya sudah ditutup. Lukas terus-menerus mengetuk pintu tersebut. Kemudian pintu ajaib itu terbuka lagi. Dia membawa mereka bertiga ke dunia yang aneh itu. Sekarang kota tua itu sudah dikelilingi dengan jaring laba-laba. Dan saat itu juga seekor burung warna-warni menghampirinya. Membersihkan jaring laba-laba. Lukas baru mengerti. Berpikir untuk membawa seekor burung bertemu dengan pria berambut putih. Lukas membawa teman-temannya ke toko jahit. Pria berambut putih sudah menunggunya lumayan lama. Lukas bertanya kepadanya, "Apa yang sudah kamu lakukan ke bibiku?" "Aku ingin memenuhi keinginannya. Aku sangat bisa memenuhi keinginan anak kecil." Melihat situasi yang tidak benar, Lukas segera melepas keluar burung warna-warni. Burung itu terbang menuju ke rambut si pria. Meski burung itu musuh alaminya, tapi hanya seekor saja itu tidak cukup. Burung itu dilempar jatuh ke lantai. Lalu pria itu mengeluarkan jaring laba-laba ke arah mereka. Dengan cepat kedua orang itu terbalut jaring laba-laba. 2 orang yang di luar melihat keadaan tidak benar. Mengambil kapak untuk membuka pintu. Dengan menghancurkan dinding, baru bisa membiarkan burung-burung masuk. Pria itu berkata ke Lukas, "Ternyata dahulu kala, di saat ayah Lukas memancing di laut, pria itu menggerakkan gelombang. Awalnya ingin membawa semua orang.
Tapi ayahnya menolong 4 orang lain. Dan dirinya sendiri terbawa gelombang laut. Pria ini pun membencinya. Kemudian membuat jalan penghubung dunia itu di kamar Lukas. Dan menunggu Lukas untuk datang. Pria itu belum menyelesaikan kata-katanya. Segerombolan burung sudah masuk ke dalam toko. Dan memakan semua jaring laba-laba. Di saat yang bersamaan menolong kedua anak tersebut. Pria itu kemudian terjatuh ke lantai. Mereka berempat segera kabur dari sana. Di saat mereka sudah hampir sampai di pintu. Selain Lukas, 3 orang lainnya tiba-tiba menghilang. Lukas kelihatan bingung. Dia tidak menginginkan terlalu banyak lagi. Tunggu sudah kabur sampai ke kamar baru dibahas lagi. Setelah kembali ke kamar dan melihat bibinya. Rambut jaring laba-labanya sudah dimakan bersih oleh burung. Tiba-tiba badan Lukas juga mulai menghilang. Kemudian menghilang dari sana. Di saat siuman, dirinya ternyata terbaring di atas kasur. Ternyata sebelumnya Lukas dan ibunya kecelakaan di saat perjalanan pulang. Dia dalam keadaan koma dan tidak siuman. Hal yang dialaminya selama ini hanyalah mimpi. Dia bertanya bibinya di mana. Ibunya berkata bibinya di saat dia masih kecil sudah meninggal. Lukas menemukan 3 orang anak kecil di sebelah kamarnya. Mereka di dunia nyata sebenarnya tidak saling mengenal. Tapi mereka memiliki mimpi yang sama. Di tepi laut dia melihat kapal yang dikatakan oleh pria tersebut. Dan di atas kapal menemukan pisau yang ditinggalkan ayahnya. Dan agar ibunya tidak khawatir, dia bermaksud untuk tidak menceritakan mimpinya ke ibunya. Sebenarnya yang koma di dunia asli sepertinya berada di alam mimpi buruk. Ada beberapa yang bisa berjalan keluar. Ada orang yang selamanya berhenti di sana. Semoga segala penyakit dan musibah dijauhkan dari kita. Terakhir aku ingin bertanya, kalian pernah mengalami mimpi yang aneh seperti apa?